A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang hikmah, filsafat ataupun filosofi daripada pisang. Penikmat pisang itu banyak sekali. Yang makan pisang itu mungkin semua orang itu pasti pernah makan pisang. Walaupun tidak begitu suka, tapi kebanyakan orang itu pasti suka dengan pisang. Dan pisang itu memang punya manfaat yang luar biasa, punya vitamin yang lezat, punya vitamin yang banyak, yang membuat tubuh kita itu semakin kuat dan semakin sehat. Tapi walaupun demikian, di antara manusia itu jarang sekali kita melihat yang tahu akan hikmah ataupun apa sebenarnya filsafat daripada pisang. Jadi kalau kita ambil filsafatnya, kalau kita ambil filosofinya, insya Allah akan menjadikan hidup kita itu lebih bermakna dan bisa kita jadikan sebagai ibrah ataupun pelajaran. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menguraikan ada 5 hal yang ada pada pisang dan bisa kita jadikan sebagai ibrah untuk menjalankan kehidupan. Yang pertama, pisang itu semuanya ada manfaatnya. Mulai dari batangnya, daunnya, buahnya, bahkan kulit daripada buahnya itu bermanfaat. Itu saking semuanya itu bermanfaat. Jadi misalkan saja ini daun pisang lah yang paling banyak manfaatnya. Misalkan kalau ada hujan ataupun dalam keadaan darurat, maka kita butuh payung. Maka daun pisang tersebut bisa kita jadikan sebagai payung. Itu kan satu manfaat. Kalau batangnya itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk menyeberang. Atau kalau kita berada di sungai dalam keadaan darurat tidak ada alat untuk menyeberang, maka ini bisa kita jadikan sebagai sebagai alat untuk bisa menyeberang karena batang pisang tersebut di air itu tidak tenggelam. Ini kan salah satu manfaat juga. Mungkin banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita jadikan sebagai manfaat dalam menjalani kehidupan. Jadi artinya apa bagi kita? Bagi kita, jadilah menjadi manfaat. Jadilah engkau itu bermanfaat. Segala hal keadaanmu itu bermanfaat bagi orang lain. Mulai dari senyumanmu bermanfaat. Senyumanmu itu membuat orang itu, membuat mereka itu terasa nyaman, membuat mereka itu terasa nikmat ketika melihat Anda. Ketika Anda berjalan, jalan Anda itu penuh dengan adab. Jalan Anda itu, sikap Anda itu sikap yang penuh dengan, walaupun tidak berkata, tapi kalau sikapnya itu baik, pasti akan muncul dalam hati, oh dia baik. Itu kan salah satu manfaat. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jadikan diri Anda itu sebagai manfaat. Seperti halnya pisang. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, pisang itu selalu meninggalkan keturunan. Jadi kalau kita menanam pisang, itu kan pasti ada bibit-bibit yang baru. Ketika menanam pisang, pasti ada bibit baru. Tidak ada pisang yang tidak membuahkan ataupun menghasilkan bibit-bibit baru. Di mana-mana pasti seperti itu. Jadi dia itu akan meninggalkan keturunan. Jadi kalau Anda manusia, kita semuanya jadilah menjadi orang yang mempunyai keturunan, kecuali ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dijadikan ataupun tidak bisa untuk diobati, itu lain kali ceritanya, lain cerita. Tapi maksud saya adalah kita itu harus berusaha untuk mewujudkan keturunan. Keturunan maksud di sini keturunan yang baik. Jadi kalau kita manusia harus punya keturunan, walaupun tidak punya keturunan secara biologis, tapi cobalah untuk membuat keturunan secara ilmiah. Kalau misalkan kita punya keilmuan yang luar biasa, kita ajarkan. Kalau kita punya bakat tentang dakwah tersebut kita ajarkan. Kemudian kita buat generasi-generasi ataupun penerus-penerus seperti apa yang kita lakukan. Itu kan salah satu motif daripada menimbulkan ataupun membuahkan keturunan. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, pisang itu tidak hidup dengan sendirian. Jadi kalau misalkan kita ambil satu batang pohon pisang, kemudian kita letakkan di satu tempat, dia itu akan menimbulkan bibit-bibit baru. Dia itu tidak mau sendirian. Jadi cobalah menjadi seperti itu dalam hidup Anda. Dimanapun cari kawan, cari tempat, cari yang penuh dengan orang, yang di sana itu orang-orang bermanfaat. Cari kelompok-kelompok tertentu yang memang bisa membuahkan Anda itu semakin bagus, yang semakin menikmati kehidupan, yang mungkin saling berdiskusi. Nah, cari seperti halnya pisang, dia itu nggak sendiri, tapi pasti ada nanti kelompok-kelompok. Misalkan
ini kita tanam satu buah pisang, maka nanti lama-kelamaan dia itu akan makin banyak. Seperti satu kelompok. Walaupun pada awalnya kita menanam hanya satu saja, tapi lama-kelamaan dia itu akan semakin berkelompok-kelompok begitu. Jadi cobalah menjadi seperti itu dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang keempat, pisang itu tidak mati kalau belum membuahkan manfaat. Ini penting sekali. Jadi pisang itu dia nggak mati sebelum buahnya itu masak ataupun matang. Jadi sebelum buahnya itu menua ataupun bisa nanti dimakan, dia itu tidak mati, itu nggak gugur. Jadi cobalah seperti itu. Sebelum kita meninggal, cobalah untuk cobalah untuk melukis manfaat buat orang lain. Jadi bagaimana? Bukan melukis hanya untuk tulisan saja, tapi mengukir kehidupan kita itu menjadi buah manfaat. Seperti yang saya katakan tadi, mulai dari sikap kita, sikap yang bermanfaat. Mungkin kalau kita seorang hafiz Al-Quran, ya coba untuk membuat bibit-bibit baru. Ajarkan, tanamkan dalam diri mereka. Seperti ini caranya, seperti ini caranya, seperti ini caranya. Kalau para ulama-ulama dulu ya, mereka itu membuat pesantren. Mereka itu menyebarkan pesantren di mana-mana. Ini salah satu mungkin filsafat daripada pisang itu sendiri. Itu sebelum dia meninggal dia itu sudah membuahkan manfaat bagi orang lain. Atau mereka itu orang ulama-ulama dahulu itu sudah menyiapkan ya buku-buku, kitab-kitab mereka, menulis siang dan malam, berpikir siang dan malam untuk apa? Itu untuk keturunannya, untuk orang lain. Itu manfaat. Jadi itu mungkin salah satu yang harus kita jadikan iktibar dari pisang itu sendiri. Kemudian yang terakhir, pisang itu hidup walaupun keadaan sendiri. Jadi ini orang-orang yang perantau itu kan sendiri, hidupnya itu sendiri mandiri. Pisang juga seperti itu. Dan kalau dia sendiri, dia itu tidak mati, tapi mungkin nanti akan menimbulkan keturunan lagi. Ya, itu akan menimbulkan satu kelompok lagi. Jadi kalau kita merantaulah ke tempat yang di tempat tersebut kita bisa membuat kelompok ataupun kita bisa bergabung dengan kelompok dan kita bisa menjadi sebagai manusia. Jangan nanti kalau kita pergi ke tempat bukan menjadikan kita sebagai manusia, tapi menjadikan kita menjadi lebih daripada manusia. Artinya sikap kita kurang baik ataupun sikap kita menjadi tidak baik atau hal sebagainya. Mungkin itu sangat kita hindari. Tapi menjadi seperti pisang itu harus menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Jadi di mana-mana berpisah dengan keluarga harus hidup. Berpisah dengan sanak famili hidup juga. Jangan mati rasa. Jangan mati dalam semangat, tapi semangatlah. Jadi mungkin itu 5 buah poin yang harus kita ambil dan kita jadikan iktibar dari yang namanya pisang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Kalau ada yang perlu untuk ditambah silahkan untuk ditambah, baik di kolom komentar ataupun disampaikan langsung ke pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.